Karena lisan kita ini ternyata juga berbahaya. Lisan kita ini ternyata juga bisa beracun. Ya, lisan kita juga bisa menimbulkan dampak malapetaka bagi atas objek yang dilihat. Ketika sedang guyon, tidak dibarengi rasa dengki, ya, itu pun juga bisa memengaruhi apa? Jin yang selalu menyertai dia untuk melakukan keburukan. Ya, canda gurau pun ya tetap ada batasannya. Makanya kalau orang-orang soleh, kalau canda gurau gak lepas dari zikrullah. Ini enaknya antum kalau apa? Berteman dengan orang-orang soleh. Dikit-dikit isinya zikir. Barakallah fik ya akhi. Kemarin ya, ana berjumpa dengan si fulan, Allah yahfadhuh. Itu sering. Antum lihat canda guraunya orang yang belum hijrah. Isinya apa? Kadang cacian, makian. Kadang kata-kata kotor. Kadang kata-kata al-fuhush. Al-fuhush itu apa? Cukup seseorang bicara tentang wanita. Laki-laki bicara tentang wanita. Oh si fulana itu gini. Oh kalau fulana itu sama istrinya itu cerita dulu. Kalau malam itu melakukan ini dan itu. Itu sudah fuhush. Hati-hati. Ya, cukup sudah dikatakan sebagai fuhush. Nah makanya kita hati-hati. Ya, gak usah banyak ngobrol masalah wanita. Yang wanita juga demikian, gak usah banyak ngobrol tentang laki-laki. Ya, bukan ini masuk bab ghibah saja, bahkan masuk apa? Misalkan bicara tentang hubungan di atas ranjang. Ini fuhush. Nah, gak boleh. Kemudian rahmatullah. Ain, bagaimana sih terjadinya ain? Kronologi ain itu bisa terlempar dari mata ini, bisa melempar kepada objek baik makhluk hidup atau benda mati. Ya, makhluk hidup atau benda mati. Ulama mereka dari tajrubah, dari pengalaman mereka, ya, mereka menyebutkan bahwasanya ain itu sangat berpengaruh ya terhadap dari ruh. Semakin buruk rohnya seseorang, lemparan ainnya semakin dahsyat. Semakin buruk roh dia, mata dia semakin membahayakan. Nah, apalagi kalau mata dia melihat disertai kagum, ditambahi hasad, ya, ditambahi roh yang jelek, maka pandangan mata ini apa? Sangat kuat sekali. Kena tidak kena, tetap murni atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada perantara sebab. Kapan Allah mengizinkan dia kena ain, kapan dia tidak kena ain. Nabi SAW saja kena ain. Yang sudah dijaga malaikat Jibril. Terdampak ain oleh pandangan mata orang Yahudi. Sehingga diruqyah Aisyah radhiyallahu anha. Juga Nabi SAW juga terdampak sihir. Disihir oleh Labid bin Awsam, laki-laki Yahudi. Yang mengambil rambutnya Nabi dan gigi sisir Nabi SAW. Coba, itu semua tidak lepas dari apa? Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, seseorang ketika melempar ain dari pandangan mata ini, yang berbahaya ini, perlu difahami, diluruskan, gak perlu harus ada hasad. Hasad, gak ada hasad, cukup seseorang itu apa? Takjub, itu sudah bisa melempar ain. Ya, gak bisa kita katakan, enggak, saya ngelihat kamu tadi gak hasad kok, gak mungkin kamu kena ain gara-gara saya gak hasad. Wallah, saya gak hasad. Apa sih hasad? Ingin hilangnya pandangan mata yang berbahaya ini, ya, ain ini, itu layaknya apa? Panah yang berupa ungkapan tentang sifat seseorang. Ya, ia adalah racun lisan. Racunnya lisan. Ya. Apakah orang buta juga bisa melempar ain? Ini pembahasannya. Apakah orang buta juga bisa melempar ain? Bisa. Orang buta juga bisa melempar ain padahal dia nggak bisa ngelihat. Padahal ain diambil dari kata ini, mata. Tapi dia buta.
ternyata buta-butanya dia karena ada ruh yang buruk, maka apa? Bisa menjadi juga sebagai panah yang beracun, ya. Panah yang beracun. Wah, ini rahmatullah jami'an. Dan penyakit jiwa, roh yang buruk, kemudian pandangan mata ini akan menjadi perantara dari terlemparnya ain ini karena roh dan jiwa yang buruk tadi. Sehingga dimanfaatkan oleh syaitan. Ibnu Al-Athir telah menyebutkan, ya, asabat fulanan ainun idza nadhara ilaihi adu aw hasud fa'atharat fihi famargidha bisababiha. Dikatakan bahwa fulan terkena ain. Si fulan terkena ain yaitu apa? Apabila musuh atau orang-orang dengki memandangnya, lalu pandangan itu memengaruhinya hingga menyebabkan jatuh sakit. Ya. Kemudian juga Ibnu Qayyim juga menyebutkan, terkadang seseorang bisa mengarahkan ain kepada dirinya sendiri. Hati-hati loh ya. Ya. Antum takjub dengan diri antum sendiri. Oh, Masya Allah, tadi malam habis pakai krim malam, sekarang pakai sunblock. Yo, mukaku cerahnya, ya Allah. Ngeliat di kaca. Nah, ya Allah, sebentar lagi mau ada proses nadhar ta'aruf gitu kan. Ain bisa kena diri dia sendiri, bisa balik. Ya, kenapa? Jiwa buruk dia bisa kembali ke diri dia sendiri. Makanya hati-hati. Ya, makanya kalau ngaca, doanya ngaca apa? Allahumma jannibna syaitan. Ini lagi kan. Allahumma, apa doanya? Yang biasa sering ngaca itu siapa gitu kan? Kok nggak tahu doanya gimana? Iya. Nah, makanya hati-hati, banyak di antara kaum wanita yang kena ain. Kenapa? Pertama disebutkan Nabi, mereka itu apa? Naqas aql wad din. Akal dan agamanya kurang. Itu mayoritas ya. Tapi kenyataannya tetap ada wanita yang lebih berakal, lebih kuat agamanya daripada sebagian kaum laki-laki. Kemudian wanita ini apa? Haid dan nifas. Dan subhanallah wanita ini apa? Sedikit sekali di antara mereka yang bisa menahan rasa amarah. Tapi Anda lebih tenang. Ya. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian yang berikutnya Ibnul Jauzi juga mengatakan bahwasannya pandangan, baik pandangan itu bercampur dengan hasad, iri, dengki dan kejelekan, ya, maka pandangan tersebut laksana apa? Pandangan yang beracun, yang mulai mengalir di dalam tubuh, ya, yang mulai mengalir di dalam tubuh, kemudian dilemparkan melalui mata. Jantung memompa pembuluh darahnya, terus diputer. Darah juga memasok darah tersebut ke mata. Sedangkan inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Setan itu mengalir dalam anak Adam itu melalui apa? Pembuluh darah manusia. Nah, kemudian pandangan tersebut akan menjadi racun dari objek yang dilihat, baik makhluk hidup ya dari manusia ini atau benda mati seperti kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Berdampak ya apa? Dari pandangan mata. Aku tidak pernah melihat kulit seperti kulit wanita yang dipingit, perawan yang dipingit di dalam rumahnya. Sangat putih sekali. Nah, ketika itu langsung dia apa? Ya takhabbat. Langsung jatuh kejang-kejang. Ya. Kenapa? Karena pandangan mata. Dan siapa Amir bin Rabi'ah? Dia adalah seorang sahabat. Hatinya jauh dari hasad. Ngelihat ini bukan karena hasad, tapi takjub aja bisa kena. Apalagi hati kita orang yang kadang kotor, kadang bersih, kadang pengen pamer, kadang pengen TP, tebar pesona gitu, naudzubillah kan. Ya. Ada niat, namanya manusia. Ada yang subhanallah
niatnya pengen apa? Pengen jadi orang dikenal, didengar dan lain sebagainya. Makanya terus tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita terus. Dengan apa diantaranya? Kajian-kajian. Itu penting. Nah, barakallahu fikum. Pak ini rahmatullah jami'an. Adapun sebagian para masyayikh diantaranya Dr. Fahd, ya, dia termasuk salah satu pengajar Universitas Islam Madinah. Dia mengatakan tidak ada penjelasan dalam syariat tentang bagaimana cara ain bisa kena. Al-Quran nggak jelasin, hadis nggak jelasin. Ya, itu tadi ulama hanya apa? Hanya menjelaskan ilmiahnya kira-kira seperti ini. Gitu aja. Tapi syariat nggak menjelaskan. Ya, maka apa? Alhasil kita diwajibkan untuk beriman dan menerima kabar dari Nabi tentang bahayanya ain. Itu saja. Nah, dan apa? Nggak perlu kita menjelaskan bagaimana kena ini dan kena itu. Nggak perlu. Nah, oleh karena itu apa? Imani, selesai. Apa yang dikatakan Nabi, ya sudah, amalkan. Nah, yang sekiranya nggak dijelaskan Nabi, nggak perlu kita apa? Memaksakan diri kita untuk apa? Untuk membagaimanakan pastinya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Dan rahimakumullah jami'an. Ya, perlu difahami bahwasanya ya, kita sudah sampaikan sebelumnya, pandangan mata kita biar nggak bisa melempar ain, apa yang perlu kita lakukan? Ketika sudah pandangan mata kita membahayakan, apa yang kita lakukan? Ketika sudah terjadi nggak tahu siapa yang melempar, apa yang kita lakukan? Ya, pandangan mata kita biar nggak melempar ain, apa yang kita lakukan? Dari sisi kita apa? Ya, yubarik alaih, mendoakan keberkahan. Kalau sudah terlempar ain dan kita pelakunya atau kita tahu pelakunya, apa yang dilakukan? Memandikan dengan air bekas wudhu si pelempar ain. Ya, adapun datang dari riwayat, tapi hadis ini nggak sahih. Ya, tetapi sebagian orang-orang di masa silam menggunakan. Kalau nggak tahu pelakunya, misalnya dia musafir, setelah mampir ke rumah, melihat si anak, akhirnya anak kena ain. Wah, kita nggak tahu, orang di zaman silam nggak tahu siapa itu musafir, rumahnya di mana, nggak bisa di WA, ya kan? Nggak tahu alamatnya, ketemu lagi kapan nggak tahu. Sebagian mereka mengambil apa? Mengambil bekas kakinya dia, kemudian apa? Dicampur air dan dimandikan kepada orang yang kena ain. Tapi sekali lagi ini nggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Ya, tapi orang-orang di masa silam mencoba aja dengan tajrubah saja, dengan tajrubah. Cuma jangan nisbatkan kepada Nabi. Kemudian kalau semuanya cara ini nggak ada, misalkan, ya, cara ini nggak ada, yang dia ketemu sama banyak orang, maka apa yang dilakukan? Banyak orang nggak tahu siapa yang ngelempar ain, ya, kapan kenanya juga nggak tahu, maka apa? Diruqyah sampai sembuh, diruqyah sampai sembuh. Barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, bagaimana cara mengetahui orang itu melemparkan ain? Bagaimana cara tahunya? Ya, ada beberapa ciri-ciri, walaupun kita tidak bisa menjazm, tidak memastikan, tapi minimalnya kita tahu ciri-cirinya. Ya, orang melempar ain. Pertama, ya, orang ini jarang mendoakan keberkahan. Kalau antum punya motor bagus, bibir itu diam gitu. Bagus banget motornya. Bakhil, pelit, untuk doakan keberkahan aja nggak mau. Ima dia bakhil, pelit, ima dia memang nggak tahu sunnahnya. Dan bukan kebiasaan negeri kita untuk apa? Saling mendoakan keberkahan. Ya, lain kalau di Arab memang sudah apa? Kebiasaan, adat juga. Agama dijadikan adat. Adat kebaikan. Wah, subhanallah, orang di sini kadang muji, anaknya cakep banget, rumahnya, perabotannya, coba.
tapi diem, nggak doakan keberkahan. Nih, ciri-ciri orang yang melempar ain. Satu. Kedua, ya, orang dan tidak gampang menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluh kesah terus. Kalau dapat musibah keluh kesah, kalau ada susah keluh kesah, kalau dapat rezeki diem. Ya, hati-hati dengan orang ini. Yang ketiga adalah orang ini jarang zikir. Ya. Yang diomongin dunia, terus dunia. Ya, ngobrolnya dunia terus. Ini ciri-ciri orang yang gampang melempar ain. Nah, kenapa? Orang gampang takjub. Orang gampang tertipu dengan dunia. Dan dia model-model orang wahan, takut mati. Dunia terus. Yang keempat adalah dia adalah sangat perhatian. Kalau ngelihatnya tuh detail banget. Ngelihatnya gini. Itu kalau di Arab ada orang ngelihat kayak gini tuh ajib. Marah mereka. Kul, pukul gitu. Ayo zikir. Doa. Saat dua hal ini adalah termasuk kezaliman. Bakal mendolimi diri Anda, saudara Anda, harta Anda, keluarga Anda, orang di sekitar Anda. Apa yang Anda miliki? Makanya kalau ada orang lihat kayak gini, ya akhi, jangan lupa dzikrullah. Doakan keberkahan. Wah, sering kemarin kita touring, baru aja touring, komen orang macam-macam. Bilang Allahumma barik gitu. Ajarin terus, ajarin mereka, itu termasuk dakwah. Ya, termasuk dakwah. Kemudian yang kelima, ya, di antaranya dari mimik wajahnya, dia orang yang suka cemberut dan bermuka masem. Abu sangkom tarira. Ya. Nah, ini orang-orang yang harus diwaspadai, orang-orang yang kayak gini. Nah, dan berikutnya dia memujinya tanpa mendoakan keberkahan. Seperti poin yang pertama tadi. Ya, seperti poin yang pertama. Kemudian ciri-ciri berikutnya, orang yang terkena ain, kalau orang yang terkena, kalau tadi si pelempar ya, tadi orang yang melempar, kira-kira cirinya apa aja. Sekarang orang yang sudah dilempar ain, sekarang objeknya, kalau tadi ciri-ciri subjeknya, sekarang ciri-ciri objeknya, apa? Di antaranya, orang-orang banyak membicarakan diri dia. Kenapa? Karena dia mungkin punya keutamaan. Pada ngomong semua. Ini hati-hati banget nih. Super hati-hati. Kenapa? Karena banyak keutamaan ini bakal jadi apa? Sasaran. Sasaran ain. Kedua, ya, orang yang kena ain, ya, biasanya apa? Dia antipati. Ya, dia antipati, kemudian apa? Gampang terjadi permusuhan, ingin menghindari manusia, nggak mau kumpul, ya. Dan kadang menyebut nama, ketika disebut nama orang aja sudah merasa mual, nggak enak, ya, sudah nggak nyaman. Kemudian ciri yang lainnya, orang yang terkena ain sering apa? Bermimpi, di antara mimpinya seperti apa? Mimpi ketemu ular, kucing, anjing, kera, dan lain sebagainya. Kadang terjadi dalam mimpi tersebut, dia mimpi, ada mimpi apa? Mimpi mata. Mata ngelihat dia. Mata saja. Kadang berwujud manusia. Manusia siapa? Manusia yang melempar ain. Ya, kalau mimpi itu merupakan kabar untuk diberitahu siapa pelempar ain, bisa mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa? Kita bisa mengambil air wudhu dari diri dia, ya, agar bisa mengambil air wudhu dari dirinya. Apalagi kalau mimpi itu berulang-ulang, si fulanah terus atau si fulan terus muncul dalam mimpi tersebut, ngelihatnya tajam, ya, bisa jadi mereka adalah pelakunya.
Kemudian juga orang yang terlempar ain, ciri-cirinya apa? Dia jauh dari zikrullah. Dia jauh dari zikrullah. Kemudian yang berikutnya adalah dia selalu melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Dan dia lalai dari nikmat yang ada pada dirinya. Ini selalu melihat orang lain terus. Padahal dirinya sudah nikmat. Ya. Nah, yang berikutnya juga apa? Seperti tanda orang yang melempar ain juga, dia suka cemberut, bermuka masam. Ya, dan sukanya apa? Kepo dengan urusan orang lain. Hati-hati. Nah, kemudian apakah benda mati bisa terkena ain? Nah, apakah benda mati bisa terkena ain? Ya, benda mati bisa terkena ain. Ya, benda mati bisa terkena ain. Sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Katsir. Ya. Tetapi dalil ini diperbincangkan. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula iddakhalta jannatak qulta ma Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, engkau tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Ya, masuk kebun. Di kebun kan banyak apa? Tanaman, buah-buahan. Jadi apa? Hendaknya baca masya Allah la quwwata illa billah, biar kebun ini nggak kena ain. Ya, biar kebun ini nggak kena ain. Masya Allah la quwwata illa billah. Tetapi dibantah oleh sebagian para ulama bahwasanya dzikir ini tidaklah menolak ain. Ya, dzikir ini nggak bisa jadi dalil untuk menolak ain. Masya Allah la quwwata illa billah. Dari ayat ini surat Al-Kahfi ayat 39. Adapun ada hadis di antaranya untuk menolak ain juga dzikir seperti ini. Masya Allah la quwwata illa billah, tapi hadisnya lemah. Berarti Masya Allah nggak bisa menolak ain, ya. Juga la haula wala quwata illa billah nggak bisa menolak ain, juga digabungin Masya Allah la quwata illa billah nggak bisa menolak ain. Juga sebagian ulama menyebutkan dari ilmu sorof juga Masya Allah tabarakallah juga nggak menolak ain. Kenapa? Karena kalau lihat dari sisi sorof, ya, disiplin ilmu bahasa Arab, tabarakallah itu adalah fi'il lazim. Dia nggak membutuhkan objek. Tabarakallah seperti kita membaca zikir subhanallah, maha suci Allah. Itu saja. Nah, maka lafaz tabarak itu untuk Allah semata. Nggak boleh anak bilang tabaraka anta ya fulan. Nggak boleh. Karena tabarak itu untuk Allah. Kalau kita bilang tabaraka anta ya fulan, kalau dia mengucapkan tabaraka anta ya fulan, dikhawatirkan masuk syirik kecil, syirik lafzi. Nah, coba. Bahaya makanya. Kalau disertai misal memuji walinya, memuji syekhnya, memuji gurunya, tabaraka anta ya syekh, disertai keyakinan, maka apa? Bisa menjadi syirik besar. Hati-hati. Nah, makanya ketika dalam hadis Abu Umamah, ya, bin Sahal bin Hunayf, ketika Sahal bin Hunayf kena pandangan ainnya Amir bin Rabi'ah, Nabi marah. Alama qatala ahadukum akhah, atas dasar apa salah satu dari Anda membunuh saudaranya? Ya, atas dasar apa? Ala barrak, kenapa tidak kalian doakan keberkahan? Doakan keberkahan berarti apa dari sini? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik artinya apa? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada objek yang kita lihat. Itu yang perlu diluruskan. 6. Fa ini rahmanakumullah jami'an. 6. Fa ini tentunya masalah khilafiyah, ya. Tetapi pendapat yang paling kuat
ya yang saya pilih pendapatnya tadi, ya yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagian ada mengatakan Masya Allah bisa menolak ain, Masya Allah kuwata menolak ain, Masya Allah tabarakallah juga menolak ain. Tapi dilihat dari sisi beberapa disiplin ilmu, ya akidah, bahasa Arab, maka lebih cocok barakallahu fik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik, dan yang semisalnya. Wallahu alam bisawab. Kemudian Syalbani pernah menjelaskan mengenai ketika ditanya tentang ruqyah pada benda mati. Ya, benda mati katakan seperti rumah, seperti mobil, seperti motor. Ya, seperti motor. Pak Syalbani membolehkan ruqyah untuk kendaraan, ya, untuk mobil, untuk rumah, boleh. Nah, boleh, subhanallah, ya. Di antaranya sebagaimana apa? Beliau berijtihad, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, idza tazawaja ahadukum imra'atan au ishtara khadiman falyaqul. Kalau, ya, salah seorang dari Anda menikahi seorang wanita atau membeli khadiman, yaitu pembantu, falyaqul, maka bacalah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ini dihafalin loh, ya. Ya. Hati-hati selama ini, permisi ya. Kita orang dulu kan bujangan, yang perempuan juga gitu, perawan. Ketika nikah, hati-hati. Namanya nikah, dihalalkan apa yang Allah haramkan sebelumnya. Dari melihat aurat dari masing-masing pasangan ini, haram. Tapi permisi akramakumullah, ketika semua, ya, membuka pakaiannya, terkadang sebagian pasangan nggak mendoakan keberkahan. Wah, cantiknya kamu ini, ya Allah. Yang perempuan juga gitu, wah, kekar kamu mas, gitu kan. Nah, tiba-tiba langsung letoy semua. Lah kena ain kan, hati-hati. Coba, nih nanti malam coba, antum wudhu, istri antum wudhu, saling memandikan air wudhu, itu penting. Yang punya anak juga gitu, kadang kita punya anak, kita puji anak kita. Dalam keadaan kita lupa, belum membentengi di pagi dan petangnya. Makanya ketika anak baru bangun tidur, belum kemana-mana, pegang kepala anak mereka. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Doain. Keluar dari kamarnya, ketemu dengan apa? ART. Ketemu dengan uak-uaknya. Ketemu dengan teteh-tetehnya. Ketemu dengan tetangganya, sudah dalam keadaan dibentengin. Kenapa? Karena banyak diantaranya, apa? Banyak diantaranya mereka ini, apa? Kena ain karena dari famili. Orang yang sering kumpul. Tuh hati-hati. Ini penting, makanya perlu dilakukan. Ya, ini kalau nggak hafal doanya, ya sudah dilihat. Ya, baca doa ini. Anda pegang kendaraan motor Anda yang cakep, mobil Anda yang cakep. Ya, baca ini, Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya, demikian. Wa idza ishtara, ya, artinya apa? Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang engkau ciptakan dia padanya, dan aku berlindung kepadamu dan keburukannya dan keburukan sesuatu yang engkau ciptakan dia padanya. Dan apabila ia membeli onta, maka hendaknya ia memegang punuknya dan mengucapkan seperti ini. Ini kata Rasulullah. Kalau dia beli onta, zamannya Rasulullah onta anggaplah moge, motor gede. Ya, kalau 500 cc anggaplah modeng, motor sedang. Kalau 100 cc, 125 cc anggaplah moncil, motor kecil. Rasulullah pernah naik onta, pernah naik kuda, pernah naik keledai. Pernah Rasulullah boncengan dengan sahabat naik keledai, jatuh 3 kali sampai Rasulullah tersenyum. Nah,
Sekali-kali naik moge, sekali-kali naik onta, sekali-kali naik mocil, naik moge terus nggak pernah naik mocil, nanti sombong petentang-petenteng. Hatinya baru dicuci nih. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga kendaraan Anda pegang. Dan disebutkan Nabi apa? Pegang punuknya. Artinya apa? Yang paling tinggi. Kalau kita mentahsin anak kita yang belum bisa zikir, pegang apanya? Kepalanya. Kalau kendaraan yang paling tinggi dari kendaraan itu. Nah, ini apa? Demikian ketika Rasulullah mentahsin Hasan dan Husain, Rasulullah berkata, dahulu demikian juga yang dilakukan bapak kalian Ibrahim alaihissalam ketika mentahsin Ismail dan Ishak. Ya, Rasulullah juga demikian memegang dua kepala Hasan dan Husain. Ya, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamah. Wa min kulli ainin lamah. Ini diantaranya. Begitu pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala juga demikian ketika berbicara tentang ain, ya, tentang ain meruqyah benda mati, ya, juga demikian diperbolehkan. Kata beliau, iya boleh kamu meminta perlindungan dan membacakan wirid-wirid untuk dirimu dan hartamu serta hewan ternakmu. Ya, ini adalah suatu hal yang baik. Ini adalah suatu hal yang baik. Pernah satu ketika Syekh Abdullah Jibrin, ya, beliau ini meninggal umur umur 95 nih kalau nggak salah ya. Waktu itu ada orang yang sebelumnya nggak ada apa-apa, ya, sebelumnya nggak ada apa-apa. Kemudian apa? Kemudian dia mengambil, ya, air cucian mandi bekas dari yang menyebabkan ain tadi. Jadi ada orang yang mandi, kira-kira siapa yang tertuduh kena ain tadi? Bekas mandi dia, ya, yang sudah ada air wudhunya juga, ya, itu apa? Dikenakan kepada apa? Kendaraan yang kena ain, seperti disiramkan ke bannya, disiramkan ke yang kira-kira organnya bermasalah, ya, spare partnya bermasalah. Subhanallah, tiba-tiba apa? Seperti nggak ada masalah. Tiba-tiba apa? Mobilnya nyala, ya, mobilnya nyala. Ini terjadi, ya, terjadi. Ternyata orang yang lempar air juga disuruh wudhu, air wudhunya dilemparkan ke apa? Mobil yang ada masalah. Misalkan bannya tiba-tiba nggak muter, disiramin ke bannya. Ya, ternyata apa? Subhanallah, tiba-tiba mobil ini bisa jalan. Coba, berarti bisa untuk benda mati. Untuk benda mati juga bisa. Ya. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan orang yang mengirim ain itu tidak harus melihat orang yang orang yang objeknya langsung, ya. Dan tidak harus orang yang melempar ain itu apa? Orangnya jahat, nggak harus. Seperti tadi apa? Juga tadi sahabat yang melempar, siapa sahabat? Hatinya sahabat kayak apa? Ya, bukanlah hati kita. Nah, dan disebutkan juga orang buta juga bisa melempar ain. Sekedar orang buta diceritai, Masya Allah si fulan, ya, baru menikah, rumahnya baru, mobilnya baru. Ini orang buta diceritain. Orang buta ini juga bisa ngelempar ain. Ya, orang buta juga bisa ngelempar ain. Wallahu a'lam bissawab. Fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian juga jadi pelajaran ketika mengobati ain, terutama pada anak kecil, dan anak kecil paling sering kena ain. Yang berikutnya wanita yang sering kena ain. Maka untuk anak kecil ini zikir yang kita jangan lupakan. U'iduka kalau satu orang laki-laki, anak laki-laki, kalau perempuan u'iduki, kalau dua anak laki-laki u'idukuma kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hama min kulli ainin lamah. Ya, ini harus kita hafal, harus kita hafal. Nah, dan seringnya pada bayi, sebagaimana diwasiatkan Nabi SAW, dan bayi ini memang apa? Sering terdampak ain, tiba-tiba sering nangis, ya.
tiba-tiba sering nangis, ya muncul malapetaka pada bayi ini, maka ini apa? Terapi ain harus jadi apa? Terapi utama, bukan terapi alternatif. Kemudian juga perlu dipahami juga bahwasanya terapi ain juga termasuk sedekah. Banyak infak sedekah. Nabi bersabda, "Dawu mardhakum bis-shadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara Anda dengan sedekah. Orang yang kena ain termasuk orang yang sakit, ya, termasuk orang yang sakit. Nah, rahimahumullah, banyak di antaranya sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, banyak manusia yang meninggal karena apa? Dampak ain. Banyak manusia yang meninggal karena apa? Dampak ain. Ya, baik lakinya, wanita, terutama anak-anak. Banyak anak-anak yang meninggal karena kena ain. Ya, dan sebagian mereka nggak ngerasa kalau itu ain. Mobil kecelakaan ternyata kena ain. Ya, sebenarnya kami langsung diceritai sama pemilik mobil. Ya, pemilik mobil ini cerita. Ada kakek-kakek ini terkenal. Kalau sudah kakek-kakek ini datang, orang-orang pada kabur. Kenapa? Karena jeleknya roh dia, hati dia. Ya, kakek-kakek ini datang nemuin dia, ngelihat mobil dia. Pak, mobil kamu bagus banget. Subhanallah. Baru dipakai pertama kali keluar jalan tol, tiba-tiba ada ban truk lepas menghantam depan mobil. Coba ajib. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat, pohon besar bisa tumbang gara-gara ainnya manusia. Begitu dahsyatnya, ya, bahayanya pandangan mata ain ini, ya. Dan tetapi apa? Pengalaman untuk orang yang punya masalah jin pada tubuhnya, jangan coba-coba meruqyah. Meruqyah orang ain, kena sihir, kesurupan. Kenapa? Bisa-bisa dia setelah meruqyah tambah sakit. Nah, ini nggak ada dalilnya, cuma apa? Cuma tajrubah. Rahimahumullah, terkait dengan kita mencegah diri kita dari ain, di antaranya apa? Ini yang sering kita kadang terjatuh, ya, apa? Kita bermudah-mudahan menampakkan kenikmatan. Ya. Kadang cerita suatu nikmat kepada temannya, ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, pakai dalil ini. Ya. Kalau dapat nikmat ceritakan, ceritain semua. Baik ceritain lisan, ceritain foto. Nih, fotonya nih. Punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, punya istri, punya anak, cakep, indah, semuanya sudah ada di depan mata. Berarti apa? Lebih ngeri lagi ini sasaran ainnya. Nah, maka ini mimpi aja, ini jangan diceritain. Kenapa? Nabi Yakub khawatir apa? Makarnya setan, gara-gara diceritakan nanti setan tahu. Disebutkan dalam tafsir At-Tabrani, ya. Dalam tafsirnya bahwasanya putra-putranya Nabi Yakub itu semuanya cakep, tampan. Dan Nabi Yusuf yang paling tampan. Semuanya udah tampan. Nabi Yusuf paling tampan. Sampai bayangin, ya, kaum-kaum wanita, ya, di kalangan Fir'aun waktu itu, ya, yang makarnya wanita ini, ya, istrinya Fir'aun ini, apa yang dilakukan? Sengaja ngundang wanita-wanita pesaing dari wanita ini, ya, diundang pesaing makanan, baru Nabi Yusuf dipanggil. Ketika ngelihat cakepnya Nabi Yusuf, semua pada ngiris tangannya, saking apa? Terlena dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai tangannya wanita ini keiris, saking terpukaunya, ya, yaitu apa? Dengan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf juga cakep. Makanya ketika mereka mau masuk Mesir, Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya yang lain. Ya, wahai anak-anakku, kalian janganlah masuk ke satu pintu, masuk Mesir melalui satu pintu. Tapi apa? Masuklah kalian pada pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Seandainya putranya Nabi Yakub masuk dari satu pintu di kota Mesir ini, maka apa yang terjadi? Orang semua pandangan akan tertuju pada dia, apa? Terfokus pada anak-anaknya ini yang cakep semua, maka bisa rame-rame kena ain. Nah, makanya disuruh apa? Masuk dari pintu-pintu yang berbeda biar apa? Biar nggak fokus. Ya, biar nggak fokus dengan apa? Gerombolan orang cakep. Ya.
Antum jangan GR kalau kita ngumpul ya, kita bukan kayak mutranya Nabi Yakub. GR lihat nih, ibu-ibu, akhwat-akhwat, ada GR, kurung raup, ya kan? Nasalaf ya. Jangan jadi orang yang gede rumongso terus ya. Saya ini paling wah, nah, ini penyakit hati nih. Nasalaf ya. Nah, ini rahmatullah. Ya, Nabi Yakub takut anak-anaknya kena ain. Ya, makanya apa kata Nabi Yakub? Ya, aku sebenarnya nggak bisa melindungi kalian. Ya, dari apa? Keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Satupun keputusan ini nggak bisa turut campur. Ya, semuanya apa? Semua qada qadar itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Namanya tawakal apa? Hati sandarin sama Allah, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, al-iman bi asma'i wa sifatih, beriman dengan nama dan sifat Allah. Ketiga apa? Ngambil sebab. Dan di sini Nabi Yakub bertawakal dengan apa? Ngambil sebab, di antaranya apa? Ngambil sebab, sandarin sama Allah. Nah, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Oleh karena itu, hanya kepada Allah ya orang-orang yang bertawakal itu tawakal. Jangan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Makanya antum ada satu yang dibimbing Nabi SAW dalam hadis ini, hadis yang naik menjadi derajat hasan li ghairih, ya. Apa sabda Nabi SAW sebagai udun? Kata Nabi SAW, sukseskanlah penyelesaian hajat kalian dengan menyembunyikan hajat tersebut. Karena setiap orang yang memiliki nikmat pasti akan mendapat sikap hasad dari orang lain. Faham gak maksud hadis ini? Faham apa belum? Wabil mithal yattadih al-maqal. Dengan contoh misal Anda angkat paham. Contoh paham. Ya, akhi hari nih mau proses nikah, mau ta'aruf, ya kan, contoh. Dia mau nyari jodoh, nyari akhwat. Kalau mau nyari akhwat, jangan cerita-cerita. Suksesin dulu nih. Cari dulu akhwatnya siapa, target siapa, kumpulin datanya, cocok apa enggak. Kalau mau akad nikah, baru sebar nih undangan. Kalau nanti masih mau nikah, saya cinta sama fulana, hati saya sudah klik sama dia, ya ditekong sama yang lain nanti. Itu maksudnya, kalau punya rencana sembunyiin dulu. Ya, kalau punya rencana jangan digas dulu, curhat belakangan, jangan dulu. Ada strategi. Nih, kalau punya rencana simpan dulu, nggak usah banyak ngomong. Ketika banyak ngomong, tahu rencana kita itu adalah kenikmatan bagi kita. Ya, nanti apa? Khawatir orang yang punya hasad bakal apa? Menghambat rencana dia, bahkan mengambil apa? Cita-cita rencana dia. Paham ya maksudnya hadis ini ya? Sama antum mau bikin rumah, nggak usah banyak ngomong. Ya, antum mau beli mobil, nggak usah banyak ngomong. Mau beli motor, nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Di sekitar kita ada orang-orang yang nggak suka dengan kita apa? Punya kenikmatan. Ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga demikian. Di media sosial, kadang orang bermesra-mesraan. Dipasang di media, dibikin film, ya, jalan bareng, nasalafia, peluk-pelukan, dinampakin mesra. Nah, yang nonton di TV nasional, TV swasta, di Instagram, di Facebook, di YouTube, subhanallah, ya, kita aja dengan satu pandangan mata saja sudah sangat takut. Lah yang ngelihat kalau subhanallah jutaan orang ngelihat, khawatir. Rame-rame sasaran ain akan apa? Menimpa pada apa? Kenikmatan yang kita upload. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita semua dari perkara-perkara yang membahayakan diri kita, dari ain, dari orang-orang yang hasad. Nah, ini rahmatullah jami'an. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya banyak di antara manusia yang meninggal karena ain. Ya, sebagaimana Nabi telah mengingatkan dari Jabir radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi, juga Imam Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir,
juga Al-Bazzar, Al-Hakim, dan disahkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi telah bersabda, "Aktsaru man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadarih bil anfusi yakni bil ain." Kata Rasulullah apa? Banyak sekali, kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah qada dan qadar Allah adalah karena al-ain. Karena pandangan mata yang berbahaya. Kena stroke ternyata kena ain. Kanker kena ain. Glukoma ternyata kena ain. Ya, gondoken kena ain. Kena penyakit kulit, psoriasis ternyata kena ain. Rambut rontok ternyata kena ain. Subhanallah. Nah, orang nggak paham ya. Ternyata ini dampak ain. Makanya perlu kita bentengi diri kita ya dari apa? Dari penyebab-penyebab ain. Dari penyebab-penyebab ain. Di antaranya apa? Kita jangan jadi orang yang suka ujub. Jadi orang yang suka pamer. Kenapa? Itu celah hati kita. Sudah lemah. Penyakit jiwa ini potensi ain bisa mudah sampai pada dia. Ya, sering berbuat maksiat jauh dari zikrullah. Ini gampang sekali juga apa? Dia bakal terhadap kena ain. Kemudian apa? Dia membuka diri dengan apa? Dengan memamerkan apa yang dia punya dari kenikmatan dia. Berarti dia apa? Dia telah menjadikan diri kita diserang dari apa? Pandangan mata beracun dari berbagai sisi. Kemudian rahmatullah jami'an. Ini sebenarnya ada kitab bagus dari saudara senior kita, ya Ustadz Salahuddin Sunan As-Sasaki, beliau dari Lombok. Ya, baru baca beliau sebentar, buku beliau baru kita buka. Tiba-tiba beliau chatting tadi pagi. Saat kami mau mengundang antum ke Lombok, ya Allah. Ar-ruh junudun munjandada. Ruh itu seperti pasukan. Kalau sudah cocok, saling sayang. Kalau nggak cocok, akan semakin menjauh. Nah, dan beliau spesial tentang urusan ini, ya. Dan beliau termasuk muridnya Syekh Ibnu Utsaimin, rahimallahu taala. Ya, buku beliau sangat nafi', mumti', sangat bagus sekali. Ya, dan banyak hikmah yang diambil, dan beliau sudah puluhan tahun mendalami ilmu ruqyah. Ya, dan kita tentunya apa? Mengambil ilmu dari mereka yang sudah pengalaman. Antu adul amanah ila ahliha. Ya, terkadang ilmu datang ya setelah mereka menuntut ilmu, kemudian kadang didapati dari pengalaman-pengalaman yang kita belum dapat. Mereka yang sudah puluhan tahun ya mendapatkan fawaid, ya mendapatkan faedah-faedah. Ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian ada hal yang salah dalam diri kita terkait tarbiyah kita kepada anak-anak kita. Tarbiyah kita kepada anak-anak kita, yang tarbiyah ini kepada anak kita akan menyebabkan anak kita gampang kena ain. Contoh apa? Ketika kita menakut-nakuti anak kita di tempat gelap, atau mungkin jam 9 malam gak tidur-tidur, ditakut-takutin sama bapak ibunya. Apa? Nah, awas nak, kalau kamu gak tidur, ini malam nih, jadwalnya banyak setan. Ya, hati-hati ya. Kamu nanti akan diambil oleh jin. Ini hati-hati. Ini tarbiyah seperti ini bikin hati anak kecil takut. Dan ini celahnya, jin gampang sekali nyerang si anak. Ya, dihantu-hantui dengan rasa takut. Ya, kemudian ketika marah, kadang si anak dimasukkan kamar dari malam sampai subuh. Anak dalam keadaan takut, anak juga dalam keadaan marah. Saat itu akan menjadi celah. Anak ini esoknya sudah kesurupan. Esoknya sudah kesurupan. Ini tarbiyah yang salah. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin juga pernah menyebutkan faedah tentang hal ini. Ya. Kemudian juga lalainya bapak ibu untuk mentahsin, membentengi si anak. Untuk membentengi si anak. Ya. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, saya sudah tahsin anak saya, tapi kenapa anak saya juga masih kena ain?" Ya, apa kata Syekh? Ya, jawabannya, anak kamu kena ain ketika kamu sedang lupa, nggak membentengi anak kamu. Itu katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kata para masyayikh, ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin tadi menyebutkan hikmah diantaranya jangan takuti anak, ya, jangan takut-takuti si
anak. Juga hati-hati orang yang sering menggendong bayi. Inilah orang-orang yang menjadi apa? Benteng pertahanan. Jadi orang yang gendong bayi, katakan ART-nya. Ajarin ART-nya untuk apa? Membentengi si anak. Kalau keliling ke perumahan, ke klaster, ke perkampungan, kalau ada orang memuji ART lain, memuji anak dari yang digendong ART yang ini misalnya, ya ajarkan ART. Mbak, teh, doakan keberkahan. Caranya gini, Allahumma barik. Ya, security-nya suka muji, doain Allahumma barik. Itu harus sampaikan. Kita sambil dakwah ke orang-orang yang terdekat sekitar kita. Nah, ya, ini sekaligus termasuk apa? Pembekalan kepada keluarga, ya. Dari apa? Dari celah-celah seseorang bisa kena ain, ya, seorang bisa kena ain. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada riwayat dari riwayat Ibnu Abbas. Ya. Riwayat Ibnu Abbas. Ya. Bahwasanya orang waria atau bencong itu karena apa? Karena diantaranya seseorang hubungan intim dengan jin. Atau orang ketika hubungan intim nggak baca doa. Doa hubungan intim apa? Iya, yang baca laki atau perempuan? Nah, ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang berijtihad cukup laki-laki saja. Kalau lupa bacanya apa? Bismillah wallahu akhirahu. Ini bukan makan nih, nggak ada bimbingan dari Nabi SAW kalau lupa. Nah, wa subhanallah, dari Ibnu Abbas datang dari riwayat al-makhnuthun auladul jin. Ya. Al-makhnuthun auladul jin. Orang yang waria bencong itu adalah hasil dari apa? Anak jin. Ya. Bisa jadi ketika apa? Ketika seorang laki-laki dari kalangan manusia nikah dengan jin misalnya. Atau jin wanita nikah dengan laki-laki dari manusia. Yang kedua, bisa jadi ketika mendatangi istrinya, laki-laki nggak baca doa. Laki-laki nggak baca doa. Makanya doa hubungan intim diajarin Nabi apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Nah, kata Rasulullah apa? Barang siapa baca doa ini, maka apa kata Rasulullah? La yadurruhu syaitan. Syaitan nggak akan membahayakan diri dia. Setelah keluar dari perut ibu, ya, dari rahimnya, ya, setan nggak ganggu dia, itu diantara takwilnya. Kemudian ada yang mentakwilkan apa? Setan nggak akan menyesatkan dia. Wah, di antaranya kalau masuk pendapat ini, ya, orang yang lupa nggak baca doa, ya, bisa jadi waria. Nah, bisa jadi waria. Nah, subhanallah, riwayat berikutnya ada yang menjelaskan kalau laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid, ya, baru anaknya jadi waria. Wallahu a'lam bissawab. Semuanya ini nggak sahih, ya, semuanya nggak sahih dan hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Nah, barakallahu fik. Jadi jangan jadikan dalil. Kasihan tuh waria-waria. Nah, dia harusnya didakwahi bukan dipojokkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol barakallahu fikum. Terkait dengan kesurupan, bagaimana kesurupan? Ini bedanya kesurupan sama sihir. Kalau sihir biasanya ada yang ngirim, ya. Kalau kesurupan kadang jin itu masuk sendiri. Seperti ada jin yang suka intiqom, suka balas dendam. Bisa kesurupan karena jinnya balas dendam. Disebutkan dalam kisah, ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, waktu itu ada anak perempuan yang main-main sama saudaranya, narik pohon kurma, ya, dengan tali dari atas lantai. Kemudian anak perempuan ini jatuh, ya. Setelah jatuh ini, anak ini setiap malam lehernya seperti tercekek dan seperti ditarik seperti kambing.
seperti ada tali ditarik seperti kambing. Setiap malam sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya sebelum wafatnya jinnya ini bicara. Kalau wanita ini sudah menindis jin ini ketika jatuh. Sehingga jin merasa terdolimi dan dia balas dendam. Ini jin intiqam ini. Ya. Wah, subhanallah, sampai akhirnya anak ini wafat. Anak perempuan ini wafat. Kenapa? Karena jin yang balas dendam. Makanya ketika kondisi apapun dakwai. Ruqyah itu bukan hanya baca Al-Quran saja. Tapi juga tausiah. Kalau seperti ini kondisinya, ketemu benang merahnya, dinasehatin tuh jin. Gak boleh ente balas dendam, wahai kaum jin. Ya, ini bukanlah akhlak yang baik. Keluar kamu dari tubuh ini. Jangan dolimin dia. Jangan celakakan dia. Jadilah kamu jin yang pemaaf. Ya, jadilah kamu yang berakhlak mulia. Sampaikan, itu penting. Ya, pertama apa? Kita bisa membantu anak ini bisa sembuh dengan izin Allah. Kemudian apa? Jin bisa taubat dan bisa masuk Islam kalau dia non Muslim sebelumnya. Nah, kadang ada yang subhanallah juga kami dapati tetangga kami ya pipis di lubang. Makanya itu tempat tinggalnya jin, jangan dipipisin. Lubang dipipisin. Tiba-tiba apa? Habis pipis, permisi pakai celana, mau kembali ke mobilnya, mukanya langsung merot. Dipikir kena bel palsi, ternyata apa? Ditampar sama jinnya. Setelah diruqyah baru sembuh. Nah, ini hati-hati rahmatullah. Ada juga jin apa? Jin penjatuh cinta. Ya, kalau ada wanita, subhanallah, dia seneng, terus dipepet terus. Ada laki-laki seneng, dipepet terus. Pernah kami ketika di Yaman, subhanallah, ada orang Amerika punya anak perempuan, anak gadis perempuan. Amerika kulit hitam, bukan kulit putih, tapi jin di Yaman seneng sama anak ini. Ya, mungkin karena lucu dan lain sebagainya. Usianya 16 tahun. Ya, ketika jalan ke masjid untuk kajian, jaraknya itu 1 kilo jalan kaki. Karena di tempat kita belajar itu jarang kendaraan. Nah, berapapun jaraknya kita dari atas ke bawah. Nah, kemudian pernah ketika di ruqyah, anak gadis ini di ruqyah. Ya, lagi di ruqyah nih. Nih bisa bahasa Inggris. Kemudian apa? Niqabnya, hijabnya dibakar. Ya, tiba-tiba terbakar. Subhanallah. Makarnya mereka sampai kayak gitu. Nah, makanya apa? Bentengi diri kita. Zikir pagi petang itu memang perisai diri bagi tubuh kita. Penting. Ya, penting banget kita. Seperti datang dari seorang sahabat. Sahabat ketika itu disengat kalajengking. Kata dia apa? Aku baru ingat kenapa aku disengat kalajengking. Aku lupa belum baca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama. Oh, sami'ul alim. Zikir pagi petang lupa nih gak dibaca sehingga aku kenapa? Kena sengat kalajengking. Coba. Hewan jadi apa? Jauh dari kita bahayanya ketika kita zikir pagi petang. Bukan hanya jin doang, hewan juga termasuk apa? Manusia yang jahat. Kita jadi apa? Ketika zikir pagi petang betul-betul kata Ibnu Qayyim benteng bagi diri kita. Ini rahmatullah jami'an. Nah, Pak juga berikutnya kasus ain. Kalau ain tadi apa? Dilempar dari pandangan mata yang berbahaya ini. Tafadhol barakallahu fikum kalau ada pertanyaan. Kenapa? Tafadhol. Juga ada, kita pernah tahu ada fenomena ketika kita tidur pernah sadar terus ingin bangkit tapi nggak bisa gitu, ketindihan jin gitu dikatakan begitu. Nah, Sampai kita sesak napas, nahan napas, seakan nggak bisa napas gitu. Sampai pada puncaknya bangun, wah gitu. Nah, tapi kita nggak sadar gitu ya, ingin bangun nggak bisa buka mata, ingin itu kenapa ini? pertama ya dari faktor jinnya yang zalim. Ya, jinnya zalim. Kedua dari sisi kita. Ya, makanya di antaranya sebelum tidur ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu kasur dikibasin, sunnah nih. Kasur dikibasin bisa jadi apa? Ada jin yang lagi tidur di situ. Nah, sambil baca bismillah.
Bisa jadi ada hewan kalajengking di balik bantal apa gitu, dibersihin. Ya. Kemudian ketika antum tidur dalam keadaan kadang antum nggak niat tidur, tiba-tiba merebahkan tubuh, antum tidur gitu saja. Biasanya langsung ditindis sama mereka. Nah, maka di antaranya apa? Ada hal yang mungkin kita lupakan karena kita tadi nggak niat tidur, atau niat tidur tapi melalaikan sunnah. Makanya di antaranya sabda Nabi SAW, ya, idza ataita majja'ak, kalau Anda mendatangi ranjang Anda, fatawadda kawudu'ika lis-shalah, seperti wudu Anda untuk sholat. Itu penting, wudu. Cuci kaki minimalnya, kemudian wudu, ya. Kemudian sebelum tidur banyak yang kita lakukan, seperti memposisikan tubuh kita. Ya, antum lihat, jarang antum dapati cerita orang tidur miring kanan ditindis sama jin. Ya, makanya sunnahnya tidur miring kanan juga. Selain hikmahnya tidur miring kanan sesuai dengan jalur lambung ke kanan ke arah liver. Ya, kemudian tulang punggung jadi lurus. Kemudian jantung nggak tertindis paru-paru karena dia di sebelah kiri sehingga miring kanan, sehingga apa? Mudah terbangun, mudah terjaga. Nggak deep sleep. Orang tidur miring kiri, suara adzan nggak dengar. Ya, dan setan punya makar ketika manusia tidur dikencingin telinga kita seperti toilet. Ya, kemudian leher kita diikat dengan 3 ikatan. Ya, alaika num tawil farqud, dilempar 1 ikatan. Bagi kamu tidur panjang, tidurlah, dilempar 1 ikatan. Ikatan kedua juga demikian, alaika num tawil farqud, sampai 3 ikatan. Itu makarnya mereka, tidur di hidung-hidung kita. Ya, kemudian apa? Sebelum tidur baca zikir. Ya, apa? Zikir sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Karena tidur itu apa? Num akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Makanya bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, dengan namamu. Itu jangan lewat mulut gitu saja, tapi ambil dari hati. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Diambil dari hati. Jangan rutinitas saja. Ya, mau apa? Mau makan juga demikian. Bismillah. Ya, bismillah. Ini bismillah. Jangan lewat gitu saja. Tapi bismillah, ambil dari dalam hati. Dengan namamu ya Allah, aku mau makan. Biar apa? Makanan ini gak jadi sumber penyakit. Dengan makan ini setan gak ikut makan sama saya. Dengan makan ini saya jadi sehat. Dengan makan ini jadi keberkahan bagi saya. Dari makanan ini. Itu. Sampai seorang profesor meneliti. Orang yang makan baca bismillah sama gak baca bismillah. Makanan di lambung itu sudah beda hasilnya. Banyak sumber bakterinya orang gak makan baca bismillah. Ajib. Ini bukan cocok logi. Tapi apa? Mereka neliti. Menunjukkan apa? Iman, kita beriman. Walaupun tanpa diteliti kita sudah beriman. Cuma ingin neliti apa sih hikmahnya. Gak ada salahnya neliti hikmah. Subhanallah. Ya, makanya nom akhul maut. Saudara, kematian tidur kita. Makanya disebutkan Syekh Shalih Fauzan, kalau kita tidur, roh kita kadang keluar. Tapi keluarnya sebagian, bukan semua. Kalau keluar semua, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, keluar sebagian rohnya. Makanya ada istilah dejavu. Ya, kayaknya saya pernah ketemu antum di mana gitu ya. Sebelumnya di dunia maya kita, dunia nyata kita nggak pernah ketemu. Makanya ruh junudun mujannada, harus seperti pasukan nyari di antara mereka 3 kali. Tuh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya mudah ke kiri 3 kali. Ya, kalau ke kiri ada istri jangan keras-keras. Gitu jangan. Ya, itu namanya basok ya. Basok itu ludah yang kental ya. Kalau nukhoma ngeri lagi, di atas basok, ludah kental, permisi akramakumullah, warnanya hijau lagi. Itu namanya nukhoma, ya. Nah, cukup apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Nah, kalau antum tindihin kayak tadi, udah kuat-kuatan dah. Di alamnya mereka itu antum lagi ditindis, baca ayat kursi dibikin susah, ya. Di antara teman-teman yang sudah mengalami, nih jempol kalau bisa berusaha digerakkan. Ya kata mereka. Nah, alhasil apa? Gak kuat-kuatan sama mereka. Ini bermula dari apa? Pertama, kedoliman mereka kaum jin. Kedua, bisa jadi kita meninggalkan sunnah-sunnah yang begitu banyak. Nah, juga sebelum tidur banyak zikir.
sebelum tidur baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Nah, dalam hadis yang sahih juga apa? Baca surat Al-Mulk. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dari akhwat, bismillah, bagaimana dampak hasad dan ain, apakah sama benar? Nah, dampak hasad wal ain atau ain plus hasad. Nah, sekali lagi kita lihat kalau orang ain dampaknya itu nyata, disebutkan Ibnu Qayyim. Hasad kadang nggak nyata, tapi hatinya masih tersimpan dalam hati. Pengen nikmat yang ada pada dirinya hilang. Tapi kalau ain tadi langsung, ya bisa spontan kenanya, malapetaka pada objek yang dilihat dari benda mati atau makhluk hidup atau nyawa hidup ini ya. Nah, itu bisa kena langsung. Tapi kalau hasad kadang nggak nampak, tapi hati nyimpen. Ya, rohnya ini buruk. Bisa jadi gabung ain sama hasad, oh ini parah. Ainnya dilempar, ya, plus pandangan apa? Ain tadi disertai jiwa yang buruk dari hasad. Karena ain tadi apa? Ain bisa mengena, membahayakan orang atau objek yang dilihat dari benda mati atau makhluk hidup ini, ya, walaupun nggak disertai hasad, cukup kagum saja sudah bisa mencelakakan orang. Ya, dan subhanallah hasad plus ain jadi satu, ini lebih bahaya lagi dampaknya. Hasadnya lebih apa? Ainnya lebih dahsyat jika disertai hasad. Sebagaimana tadi Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir sebutkan min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan tukang hasad kalau ingat hasadnya, maka parah. Tukang hasad kalau lagi nggak ingat hasadnya, itu sudah bahaya. Apalagi kalau lagi ingat, sadar kalau dia tukang hasad. Nih lebih ngeri lagi, nasallallahu afiyah. Itu ya. Barakallah. Ibnu Qayyim bahas pembahasan panjang yang jelas nggak cukup kalau kita bahas di sini. Bedanya. Kemudian bagaimana nanti akan kita kupas. Insya Allah kajian berikutnya. Bagaimana mengobati hasadnya tukang hasad dan biar kita nggak kena apa target hasad. Di antaranya disebutin ada 10 terapi. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam Badai. Ya, nanti kita bulan berikutnya ingetin Ana, ya. Terapi orang yang punya hasad dan biar kita nggak jadi objek tukang hasad. Di antaranya apa? Orang yang suka hasad sama antum diajak diundang makan, kasih hadiah. Berat nggak? Nah, sudah tahu dia benci sama antum, antum baikin terus. Nah, nanti akan kita laluin insya Allah. Barakallahu fikum. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Kayaknya ibu-ibu udah pada nyatet, pada paham. Dan yang nyatet rata-rata ibu-ibu. Ya. Bapak berapa nyatet nih? 3 orang, 4 orang. Tulisannya rapi-rapi gitu kan ya ibu-ibu. Bapak biasanya hafalannya kuat sih. Allah yubarik, Allah yubarik, khawatir kenain. Nah, gimana? Masalah bikin pagi dan petang. Nah, Itu mungkin untuk memproteksi diri sendiri atau bisa ditransfer. Enggak, diri sendiri. Makanya semuanya diajarin. Semua kecuali anak kecil, baby yang nggak paham, cukup itu aja. Oh iduka kalau laki-laki, kalau perempuan oh iduki. Kalau 2 laki perempuan atau laki sama laki, perempuan sama perempuan, oh idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lama. Tuh. Ya. Nah. Mari Pak, bismillah. Menjual aset nggak apa-apa. Kalau nggak diceritain, nggak dipromosiin nggak laku-laku nanti. Nah, sambil kita tetap mengambil sebab, kita banyak zikir. Kebun juga bisa. Antum punya aset, punya kebun, biar gak kena ain, bacain doa ini. Ya, yang punya kafe ruang tunggu juga gitu. Banyak kena ain, ya kan? Mau datang, mau masuk pintu nggak jadi masuk pintu, keluar gitu kan? Wah ini ada ainnya ini. Sudah ain, kena sihir, macam-macam gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Sarapan di satu warung, foto makan soto, kemudian malamnya itu mimpi kok, jadi mimpi kayak dapat apa
kotakan makanan. Pas saya buka, saya mau makan itu, tapi di dalamnya itu Soto. Ternyata ulat. Nah, iya. Terus antum kerasa apa waktu itu? Bisa jadi alat pelaris. Tapi tetap kita husnudzon, ya. Yang penting kita bentengi diri kita. Makanya ada pelaris, nggak ada pelaris, baca Bismillah. Bismillah jangan di ujung lisan. Nih, mau istighfar, mau Bismillah, mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dari dalam hati diambil. Ya, biar kita dilindungi. Walaupun mereka pakai pelaris, kita doa. Nah, bisa jadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Apakah orang non-muslim bisa kena ain? bisa juga. Orang non-muslim juga bisa kena ain. Ya walaupun yang lempar seorang muslim. Makanya apa? Pandangan mata kita dan hasad kita itu adalah wujud kezaliman. Makanya tadi kalau tahu apa dalilnya ain itu zalim, Nabi kan sudah bersabda. Nabi marah kepada Amir bin Rabi'ah, sahabat Nabi. Yang hatinya nggak ada hasad dia. Ngelihat ain bukan karena hasad. Nabi bilang, alama qatala ahadukum akha. Ya. Atas dasar apa? Salah satu dari Anda membunuh salah satunya dari saudara Anda. Ini menunjukkan apa? Ain juga bisa membunuh. Bahkan Nabi sebutkan tadi, ya, katsirun minan nas, ya, man yamut ba'da qada'illahi wa qadari ay bil ain. Banyak di antara manusia yang meninggal wafat setelah qada dan qadar dari Allah karena ain. Ini menunjukkan bahaya. Makanya kita mendolimin tetangga kita non muslim gak boleh. Mau mendolimin dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan, dengan mata kita gak boleh. Ya, gak boleh. Makanya dakwah bil akhlak nih penting. Kemudian Nabi juga bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Wa raihatul jannah ya yashum aw yurih min masafah kada wa kada. Dalam riwayat arba'ina aman. Fa subhanallah, barang siapa yang membunuh seorang non muslim yang ada mu'ahad, hubungan janji dengan pemerintah, ada ikatan kerja ya dengan negeri muslim misalnya, jangan dibunuh. Barang siapa membunuh mereka, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal jaraknya surga bisa dicium baunya apa? Baunya bisa dicium 40 tahun. Ini bunuh muslim, non muslim aja nggak boleh, apalagi bunuh muslim. Non muslim aja nggak boleh dibunuh. Ya, non muslim yang nggak boleh dibunuh siapa? Mu'ahad, yang ada ikatan janji dengan negeri muslim. Kemudian apa? Musta'man. Siapa mereka? Orang non-muslim yang minta perlindungan keamanan. Yang berikutnya siapa? Orang muslim yang apa? Non-muslim yang apa? Dhimmi. Dhimmi itu apa? Mereka yang jinak. Nggak mengacungkan pedang. Ya, yang boleh, yang halal darahnya siapa? Harbi. Yang betul-betul mengacungkan pedang. Terang-terangan kepada kaum muslimin. Tapi sekali lagi, konsep kayak gini kalau di negeri kita nggak bisa dipraktekkan. Walaupun ada harbi, mengacungkan pedang memerangi muslimin, tetap kita apa? Ada pemerintah. Ya, ada pemerintah. Itu tadi. Nah, wah, orang-orang kalau nggak punya konsep agama yang benar, wah ini ngeri. Ya, harbi, misionaris semua disasat semua mereka. Nah, tetap kita punya apa? Punya pemerintah, nggak boleh. Ini indahnya Islam. Islam itu indah dan agama yang paling hikmah, paling sayang ya. Minta penjelasan suami istri yang saling wudhu itu dipakai untuk mandi atau diwudhukan. Ibnu Qayyim juga menjelaskan ada di antaranya dengan diwudhukan, ada yang langsung dimandikan. Ya, bisa diwudhukan, bisa dimandikan. Nah. Di antara Ibnu Qayyim sebutkan dimulai dari yang kanan dulu seperti wudhu. Dimulai dari kanan dulu seperti wudhu. Nah, kalau dalam riwayat tadi, riwayat siapa? Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, apa?
habis air wudhu tadi diambil, kemudian dimandikan ke siapa? Sahal bin Hunayf dari air wudhunya Amir bin Rabi'ah. Nah, coba ya, mungkin ada si istri perempuan nih, permisi ya, keputihan nggak sembuh-sembuh, ternyata karena ainnya suami. Ya, subhanallah, ada yang wanita, subhanallah, di antaranya matanya kok burem, ternyata karena matanya cakep, jelita, ya, matanya suaminya nggak pernah zikir. Ya, sebaliknya juga gitu, suami sakit-sakitan, ya, lutut kaku-kaku, ya, katanya keseringan ini mas, bukan keseringan, kamu nggak baca ain sama ini, nggak baca keberkahan untuk aku gitu kan, ya. Si istri lupa karena suaminya masya Allah, ada wanita yang suka one pack, ada yang six pack gitu kan, nggak baca keberkahan, ya udah kena. Wanita zaman sekarang sukanya one pack. Karena banyak duit katanya. Jadi kena ain. Ada yang lain? Cukup insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah angkat ain yang ada pada diri kita dari penyakit ain, keluarga kita, ya, istri kita, harta kita, apa yang kita miliki dari kenikmatan. Semoga Allah cabut pengaruh pandangan mata yang berbahaya ini. Semoga Allah jauhkan setan dari gangguan keluarga kami. Ya, semoga Allah angkat orang sakit dari kami dan orang-orang di antara kami. Ya, semoga Allah jadikan bagi kami benteng dari gangguan-gangguan dari manusia-manusia yang jahat, dari roh-roh yang buruk, dari bahayanya hayawan, dan dari jin ataupun syayatin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan sebaik-baik petunjuk dan hidayah kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hentikan makar-makar orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Barakallahu fikum. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.